Seorang pemuda gelandangan dapat rezeki nomplok, ketemu sama orang lalu dikasih tempat tinggal, terus dikasih jatah sama mama guri pemilik rumah tersebut. Namun semua itu ada konsekuensinya, hingga akhirnya terjadi sesuatu di antara mereka. Ya, film dengan judul Kau yang dirilis pada tahun 1996 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Nick, seorang gelandangan yang tidak jelas hidupnya, merantau dari kota sebelah karena sudah tidak punya saudara, bahkan kedua orang tuanya juga sudah meninggal. Lingkungan yang buruk membuatnya jadi pemuda berandalan dan bahkan tidak jarang dia dikejar-kejar sama polisi. Sampai akhirnya dia bersembunyi di salah satu toko ikan. Di sana dia meminta kepada pemilik toko untuk meminta minum. Itu alasan dia aja sih supaya bisa ngulur waktu dari kejaran polisi. Pemilik toko itu bernama Joe dan Betty. Mereka ini adalah pasangan suami istri. Kala itu Betty tampak kasihan melihat Nick yang sempoyongan. Dia merasa kalau Nick ini adalah anak yang baik. Udah gitu Nick juga seumuran sama anaknya yang lagi merantau. Betty ingin membawanya pulang ke rumah dan memberikan tempat tinggal. Meskipun awalnya Joe menolak dan kurang setuju. Tapi mau gimana lagi karena dia juga agak kasihan padanya. Nick diberi makan dan dilayani bagaikan anaknya sendiri. Udah gitu Nick juga dikasih kamar bekas anaknya yang bernama Danny. Joe beberapa kali menolak dan terlihat kurang setuju, tapi lagi-lagi dia tidak bisa melawan istrinya. Jadi anak mereka ini bekerja menjadi seorang musisi dan band. Dia mengadu nasib di kota seberang, bermodalkan keahliannya dalam bernyanyi. Tapi ya nggak gitu bagus-bagus juga, biasa-biasa aja. Selain diberikan tempat tinggal, Nick juga dipekerjakan. Ya, dia akan membantu Joe dan Betty dalam berjualan ikan di tokonya. Nick juga diajari cara memotong ikan dengan benar dan cepat. Tapi kehadiran Nick di sana itu malah membuat dan membangkitkan rasa yang terpendam di dalam diri Betty. Ya, tahu aja lah maksudnya. Meskipun udah tua, namun Betty ini masih ingin begituan. Apalagi lihat Nick yang masih fresh dan powerful. Selain toko ikan, Betty dan Joe ini juga punya lahan lain yang tidak dipergunakan. Dan kebetulan ada orang yang ingin membelinya, tapi Joe tidak mau. Hal itu membuat Betty agak sedikit kesal. Padahal tawarannya tuh lumayan, $1 juta. Betty itu udah lama ingin mengubah hidupnya. Jalan sudah ada di depan mata, namun Joe malah menolaknya. Selama berada di sana, Nick benar-benar seperti anak mereka, terutama Joe. Ya, Joe makin kesini makin menganggap kalau Nick ini adalah anak keduanya. Nick orangnya asik dan bisa diajak kerja sama, tidak seperti Danny yang kerjaannya tuh cuma main musik dan tidak bisa membantu orang tuanya. Bahkan ketika ikan-ikan mereka dimalingin, Nick dengan sigap menghajar mereka, dan itu membuat Joe bangga. Hingga suatu malam, Nick gak bisa tidur dan pergi ke dapur. Hal yang sama terjadi pada Betty, tapi di sini malah terjadi sesuatu yang membagongkan. Ya udah tau lah ya endingnya gimana. Jadi mulai dari situ mereka terus melakukan kegiatan yang cukup membagongkan. Yang jelas malam-malam. Sampai suatu hari, Danny beserta istri dan anaknya pulang ke rumah. Namun mereka tidak disambut karena Betty dan Nick lagi nganu. Sementara Joe lagi pergi. Betty yang menyadari kehadiran Danny akhirnya keluar. Tapi di sini Danny merasa ada yang tidak beres. Apalagi ketika Danny masuk ke kamarnya dan melihat ada Nick di sana. Siapa dia? Apa yang dilakukan orang asing di kamarnya? Betty berusaha menjelaskan, namun Danny punya pandangan lain dan merasa ada yang tidak beres. Bahkan, Danny terus menyindir Betty dan Nick saat bekerja. Kehadiran Danny di sana ternyata karena dia mengalami kebangkrutan. Dia tidak lagi punya pekerjaan, makanya dia kembali. Jadi mau gak mau Joe akhirnya menjual tanah yang ia punya. Lalu mereka jalan-jalan naik kapal dan mungkin uang itu akan ia berikan pada Danny. Di sini tuh, Danny berusaha mendekati dan menyindirnya kalau Nick ini sepertinya deket sama mamanya. Tapi Nick berusaha mengalihkan perhatian dan bersikap cuek aja seolah-olah gak terjadi apa-apa. Namun, Nick ini mendapat banyak tempat di hati mereka, termasuk Amy, istrinya Danny. Ya, kala itu Nick diminta mengantarkan ikan ke rumahnya Amy. Pas kebetulan Amy lagi sibuk mandiin anaknya. Melihat Amy kesusahan, akhirnya Nick mencoba membantu. Dan hasilnya Amy jadi seneng dan terkesima melihat Nick ini bisa membantunya. Sementara Danny tidak bisa melakukan ini. Tapi kebersamaan itu membuat ada masalah yang terjadi. Danny pulang dan melihat mereka lagi senang-senang di kamar mandi. Hal ini membuat Danny makin kesal. Udah mamanya diembat, sekarang istrinya juga mau disikat.
Padahal Nick sama sekali tidak tertarik sama Amy. Sampai suatu hari, Denny merencanakan ketemu sama ibunya di salah satu kafe. Di sini, dia berniat buruk. Dia mengatakan kalau kemarin Nick sepertinya ada main sama Amy. Soalnya dia mencium bau ikan di kamarnya. Denny berbohong atas hal tersebut. Dan jelas aja membuat Betty jadi agak kesal. Ya, beruntungnya Betty tidak percaya begitu saja pada Denny. Karena memang pada dasarnya Denny anak yang bandel dan sedikit kurang ajar. Mereka piknik bersama-sama dan bersuka cita. Lalu beberapa hari kemudian, Nick dipanggil oleh Amy dan ketemuan di salah satu taman. Nick bertanya, ada apa? Karena Amy terlihat sedih sekali. Dia membuka kacamatanya dan terlihat lebam. Ya, Denny udah mulai berbuat kasar. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Amy juga meminta bantuan pada Nick untuk mengeluarkannya dari kota ini supaya dia bisa menjauh dari Denny. Ya, jadi Nick mengantarkan Amy menaiki bus dan pergi dari sana. Hal ini membuat Denny makin kesal. Dia yakin kalau Nick ini yang membawa istrinya dan anaknya pergi. Dia menelepon ayahnya sambil mengatakan yang tidak-tidak pada Nick. Kalau dia tuh orang jahat, dia orang yang berbahaya. Bahkan dia juga udah main gila sama Betty dan mungkin sama istrinya juga. Denny juga bilang kalau mungkin Nick telah mengambil uang Joe yang ada di kulkas. Mendengar itu Joe jadi bertanya-tanya, apakah benar yang dikatakan Denny? Dia mengecek uangnya dan memang ada hilang satu ikat. Joe berusaha pada Nick, apakah dia mengambil uangnya? Dan kebetulan di sana ada Betty. Tapi yang kelihatan panik adalah dia. Ya, jadi yang mengambil uang itu adalah Betty. Dia berencana kabur bersama Nick dengan uang tersebut. Betty jujur kalau dia mencintai Nick. Pada akhirnya terjadi gelut di antara mereka. Tapi sayang, Joe terkena serangan jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Malamnya, Nick kembali ke toko dan menyesali perbuatannya. Dia tidak berniat begitu. Nick merasa bersyukur bisa diterima di keluarga mereka. Apalagi Joe terlihat sayang padanya. Tak lama Denny juga muncul sambil meminta maaf apa yang terjadi. Namun itu hanya akal bulusnya saja. Dari belakang Denny menyerang Nick tepat ke lehernya. Hingga koit. Sementara Betty pergi jauh dari sana menggunakan uang yang ia ambil dari Joe. Dia menjadi orang yang hampir tak dikenali. Pada akhirnya, mereka tercerai-berai. Impian Joe dan Betty yang ingin bersama-sama pergi ke luar negeri sirna sudah. Itulah tadi alur cerita film Kau. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.